Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kisah Sang Kiai ini. Mohon disimak dari awal episode sampai akhir, agar tidak menimbulkan gagal paham, apalagi sampai salah paham. Semoga dari kisah ini ada pelajaran, manfaat, dan hikmah yang bisa kita ambil. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali kisahnya. Jangan lupa siapkan kopinya, santai dan rileks. Kisah Perjalanan Sang Kiai 5, bagian 2. Nak Mas Ian, apakah Nak Mas tidak berkeinginan untuk menjadi orang desa Pasir Seketi? Apa maksud Pak Lurah? Tanyaku seperti orang bodoh. Maksud kami ingin menjodohkan Anggraini dengan Nak Ian. Walau aku telah menyangka sebelumnya, secuek-cueknya aku tetap terkejut juga. Bagaimana tidak, menikah adalah kehidupan suami istri yang berwatak berlainan. Kalau bisa, sekali untuk seumur hidup. Jadi tak bisa asal comot tanpa memikirkan risikonya. Tidak asal pilih seperti memilih jajanan pasar. Atau kalau tidak, akan menyesal selamanya. Menurut saya, Anggraini itu gadis yang cantik. Setiap pemuda yang melihat nyata pasti akan tertarik, termasuk saya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Tanya Pak Lurah bersemangat. Tapi Pak Lurah, saya ini masih terlalu muda untuk memikirkan pernikahan. Saya masih ingin menuntut ilmu. Kataku dengan nada rendah karena takut kata-kataku menyinggung. Pondok Pacung kan dekat dari sini, Nak Mas. Kalau mau mengaji, Nak Mas kan bisa berangkat dari sini kalau sudah jadi istrinya Anggraini. Suara Pak Lurah nyerocos, seperti mengemplangku dari kanan kiri. Bu Lurah pun menambahi, "Iya nak, jadilah mantu kami. Kami sudah sediakan semua. Dari rumah, kebun. Pokoknya Nak Mas tinggal menjalani." Bu, Pak, sekali lagi saya tidak menolak. Tapi untuk saat ini saya benar-benar belum berani menikah. Nanti saja, kalau Anggraini memang jodoh saya, pasti saya akan menjadikan dia istri saya. Kataku panjang lebar, masih dengan nada sehalus mungkin, karena takut menyinggung. Setelah membujukku sekian lama tak berhasil, Pak Lurah dan istrinya pun menyerah juga. Wajah mereka tertunduk mengguratkan kekecewaan. Sementara dari dalam kamar Anggraini, terdengar suara tangis gadis itu. Tapi memang itulah hidup. Kadang kita harus berani mengambil keputusan awal. Terluka pun tak terlalu dalam. Daripada akar telah dalam tertanam, lalu baru kita cabut, pasti luka akan teramat dalam dan susah disembuhkan. Setelah kurasa cukup, aku pun mohon diri. Tapi Pak Lurah memaksa mengantar dengan mobil kijangnya. Di luar banyak sekali pemuda kampung mau mengantar kepergianku, bergantian menyalamiku. Dan beraneka macam pemberian ku terima, aku tak menolak. Sampai mobil Pak Lurah tak muat lagi. Akhirnya aku dan Mujahidi pergi meninggalkan desa Pasir Seketi. Kulihat mata-mata berlinang dan melambaikan tangan. Orang-orang desa yang baik, gumamku. Setengah jam kemudian aku tiba di pesantren Pacung. Suasana pesantren sangat sepi, tak ada mobil tamu di tempat parkir. Kulihat Khalil berlari-lari kecil mendekatiku. "Kenapa sepi sekali, Lil?" Tanyaku setelah Khalil ada di depanku. "Kiai lagi sakit," jawabnya dengan mimik muka serius. Ku suruh Khalil menurunkan barang-barang yang ada di mobil. "Sakit apa?" "Kena santet dan muntah darah." Aku tak begitu kaget, karena memang sudah tak terhitung lagi Kiai terkena santet yang dikirim seseorang. Karena Kiai menolong orang yang disantet, jadi Kiai yang menjadi sasaran. "Parah?" tanyaku menyelidik. "Sekarang ini parah, Mas. Soalnya tubuh Kiai sampai memerah dan mengeluh kepanasan." Karena penjelasan Khalil itu, aku segera bergegas ke tempat Kiai berada setelah ditunjukkan Khalil. Bergegas aku melangkah masuk ke rumah Kiai. Suasana hening. Nampak Kiai duduk memejamkan mata. Sementara semua santri duduk melingkar. Tangan mereka tak henti memutar tasbih di tangan. Kiai duduk, kedua tangannya di pangkuan. Baju putihnya yang di dada belepotan darah muntahannya sendiri.
Sementara di depannya nampak bak plastik juga banyak darah di dalamnya. "Kau Mas Ian sudah datang," kata Kiai datar, masih dengan mata terpejam. "Sini duduk di sampingku." Aku segera beranjak melangkah dan duduk bersila di samping kanan Kiai. Dari dekat, memang benar kata Khalil, semua tubuh Kiai memerah di dalam. Setelah aku duduk, tangan kiri Kiai memegang pergelangan tangan kananku. Panas sekali. Lalu tanganku diangkat ke arah pahanya. "Baca haukolah 3 kali, tahan napas," kata Kiai, masih dengan mata terpejam. Suaranya datar namun tenang. Aku pun segera membaca la hawla wala quwata illa billahil aliyil adhim dalam hati, tanpa napas. Terasa ada aliran hawa sakti teramat dingin dari pusarku, mengalir bergulung-gulung, diiringi sentakan-sentakan seperti setrum listrik ke arah tanganku yang ada di pangkuan Kiai. Sehingga kurasakan dengan pasti, aliran itu masuk ke tubuh Kiai. Dan kurasakan perlahan tubuh Kiai mulai tak panas lagi. Tiba-tiba Kiai terbatuk-batuk 2 kali lalu memuntahkan darah ke bak plastik. Nampak darah yang ada di bak plastik itu sebentar bergolak, lalu diam. Dan ada sesuatu yang bergerak-gerak. Ternyata 3 kelabang sebesar ibu jari tangan dan seekor kalajengking sebesar ibu jari kaki yang warnanya hitam kebiru-biruan. Kiai segera memutar jari telunjuknya di atas bak plastik. Maka aneh, kelabang dan kalajengking itu berjalan-jalan mengitari bak plastik itu tanpa bisa keluar. Terpagar gaib. Kiai, kenapa serangan santetnya tak ditolak saja?" kataku khawatir. "Mas, kalau tak merasakan bagaimana sakitnya kena santet, lalu gimana aku akan kasihan pada orang yang disantet? Orang kalau tak pernah lapar, tak akan kasihan pada orang yang kelaparan. Bagaimana orang yang perutnya selalu diisi dengan makanan-makanan enak bisa kasihan dengan orang yang kelaparan?" Salah-salah dia menyangka kalau kata-kata yang namanya lapar itu tidak ada karena telah buntu akal pikirannya dengan kekenyangan. Juga sama dengan santet. Selalu banyak orang bilang tak ada karena telah mampet pikiran oleh rasa sok modern. Lalu siapa nanti yang akan menolong orang yang terkena sihir jahat? Seseorang yang bernama santet. Kiai berkata panjang lebar sambil membersihkan darah di sekitar bibirnya. Kemudian melepas pakaian putihnya lalu memberikan pada santri untuk dicuci. "Bagaimana? Tugasnya selesai." "Alhamdulillah Kiai. Semua karena bantuan Kiai." "Oh, rupanya ada Pak Lurah juga. Sampai tak memperhatikan," kata Kiai dengan senyum ramah. Pak Lurah yang sedari tadi bengong menyaksikan segala yang terjadi, langsung kaget. Lalu tergopoh-gopoh menunduk-nunduk berjalan menghampiri Kiai dan bersalaman dengan Kiai. Sementara aku sendiri pamit ke kamar. Dalam hatiku tak habis-habis mengagumi Kiai. Kiai yang masih begitu muda dan ilmunya tak bisa diukur, tak pernah sombong. Ia tak membeda-bedakan segala macam tetek bengek jabatan. Mau menteri, mau presiden, jenderal, jangan harap melihat Kiai menghormat, apalagi menjilat-jilat seperti para Kiai zaman sekarang. Kiai yang tak membedakan antara dirinya dengan santri. Tidur dan makan bareng santri. Kiai yang waskita tahu semua keadaan orang di depannya. Dari hari apa, tanggal berapa, dan di mana orang itu lahir. Lalu siapa bapak ibunya. Tahu semua apa yang dilakukan dari semenjak orang itu lahir sampai duduk di depan Kiai. Tapi Kiai tak pernah mengaku Kiai. Bahkan sepengetahuanku, Kiai tak pernah mengaku Kiai. Panggilan Kiai adalah dari orang-orang yang datang. Dan setahuku juga, Kiai tak pernah menjadi imam masjid. Bahkan sholat di masjid kampung aja jarang. Aku pernah satu hari Jumat, aku diminta memijit kaki Kiai. Lalu kata Kiai, "Nanti aja Jumatan bareng saya." Aku pun memijat Kiai sambil duduk. Tak terasa aku tertidur. Aku benar-benar pulas tidur. Sambil tanganku masih memegang kaki Kiai.
Aku kaget karena mendengar suara azan keras seperti ditempel di telingaku. Kontan aku bangun, mengejap-kejapkan mata melihat kanan kiri. Betapa terkejutnya aku, karena aku ada di dalam suatu masjid. Banyak orang di sekitarku. Ada yang berdiri, ada yang sedang sholat, dan ada yang menatapku aneh. Karena aku tidur sambil memegang kaki Kiai membelakangi kiblat. Malunya aku. Mas Ian, wudhu dulu, kata Kiai karena melihat kebingunganku. Aku segera beranjak, masih tak habis mengerti, lalu pergi ke tempat wudhu. Di tempat wudhu, aku mencoba mendekati seseorang yang sama-sama mau wudhu. Paman, ini desa namanya desa apa? Daerah mana? Lelaki setengah baya itu memandang heran ke arahku. Adik ini bukan orang sini ya? Tanyanya menyelidik. Bukan, Pak. Oh, ini desa Kalianyar Kuningan, Dek. Makasih, Pak. Sama-sama, Dek. Aku tak habis pikir kenapa bisa sampai di Kuningan. Aku segera wudhu dan kembali ke tempat di mana Kiai duduk. Aku selama sholat Jumat masih tak habis pikir dengan yang kualami. Benar-benar tak masuk akal bagaimana bisa terjadi. Ini jelas-jelas bukan mimpi. Kalau dulu aku diajak ke kampung Dayak oleh Kiai, tapi dalam mimpi, walau akhirnya aku tahu itu adalah nyata. Sekarang ini bukan lagi mimpi, semua nyata adanya. Wajar sewajar-wajarnya. Selama sholat sampai selesai, aku tak berani meninggalkan Kiai. Takut kalau ditinggal bagaimana aku pulang nanti. Sampai sholat Jumat selesai dan semua orang pergi, aku duduk menyanding Kiai. Ini namanya ilmu rogo sukmo tingkat menengah. Tingkat di atasnya lagi bisa melipat bumi, sehingga bisa sholat di Makkah. Di atasnya lagi bisa menjadikan diri menjadi banyak sesuai kehendak hati, sehingga bisa sholat di berbagai tempat. Dan tingkatan paling rendah yaitu melepas sukma, meninggalkan raga. Pejamkan matamu, Mas. Aku segera memejamkan mata. Beberapa detik kemudian terdengar lagi suara Kiai. Sudah, buka mata. Aku pun membuka mata dan aku heran karena telah kembali di rumah Kiai. Bisakah saya mempelajari ilmu itu, Kiai? Semua orang bisa mempelajarinya, harus menjalankan puasa dan laku yang berat. Sebenarnya ilmu Allah itu teramat banyak. Jikalau semua air dibuat tinta, semua pohon dibuat pena. Umur kita panjang dari masa Nabi Adam diciptakan sampai sekarang. Lalu setiap waktu kita menulis ilmu Allah, kemudian mempelajari dan mengamalkan, niscaya ilmu itu tak akan habis walau umur kita berlipat-lipat lagi. Orang Islam saja kalau mau sungguh-sungguh ilmu Allah, maka sebetulnya tak perlu merasa takut kelaparan. Dan tak akan pernah merasa sedih, tak membutuhkan pesawat. Tapi karena telah terjajah oleh kepentingan dan tersihir oleh nikmat dunia, jadi ilmu Allah tak diperdulikan lagi. Iman cuma diucapkan di lisan, tak melewati tenggorokan. Jangankan mendapatkan ainul haq, mata telanjang aja menjadi buta. Aku manggut-manggut saja mendengar penjelasan Kiai. Saat mengalami itu, aku masih menjalankan puasa 41 hari. Memang ilmu dari Kiai ini aneh. Jadi tak pernah diajari, tak pernah ada pengajaran kanuragan, tak pernah ada pengajaran pengobatan, tak pernah ada pengajaran apapun. Hanya ada pengamalan, amalan-amalan untuk menjernihkan hati dan mendekatkan diri pada Allah dengan segala laku. Tanpa mengharap balasan dari Allah, bahkan tanpa menganggap amalan itu ibadah. Dibiarkan mengalir begitu saja. Wajar seperti air sungai yang mengalir melewati celah-celah batu. Kadang membentur karang, menikung, membalik, berpencar, berkumpul untuk menuju muara laut makrifat, hikmah, dan kesempurnaan. Di antara para santri, mungkin aku yang paling getol puasa. Aku ingat waktu puasa pertama ku jalani 20 hari. Karena mondok sambil kerja, jadi aku bekerja di Jakarta. Untuk makanku di pondok. Ada tawaran kerja melukis airbrush di Cipinang Indah. Aku pun berangkat ke Jakarta dan mencari rumah kontrakan. Kesana sini aku mencari kontrakan, tapi kebanyakan harganya di atas isi kantongku.
Padahal aku harus ngirit. Seharian aku jalan, naik angkot, tanya sana-sini. Sampailah aku di daerah Duren Sawit, Jatinegara. Karena lewat petunjuk orang ada rumah kontrakan yang murah. Tapi hati-hati mas, pada nggak kerasan banyak hantunya. Kata ibu-ibu yang ngasih tahu sambil wajahnya dibuat mimik ngeri. Aku pun segera menemui pemilik kontrakan, lalu aku diajak ke rumah yang mau kutempati. Rumahnya cukup besar, bertingkat di belakang. Ada kamar mandi, WC, dan 3 kamar serta ruang tamu. Cuma sayang tak diurus, jadi amat berdebu.